Yang jadi pertanyaan kan saya pribadi kan belum mendalami ini dokumentasi kan, dulu. Musiknya udah berhenti. Balagonya dalam kaidah bahasa. Pada waktu itu sahabat itu mengetahui bahwasanya itu wahyu palsu itu tahu dari mana mereka? Karena orang yang dia kan orang Arab. Orang Arab ketika mendengarkan al-fil, ma huwal fil, itu lucu mendengarnya. Gajah, apa itu gajah? Itu beda sekali dengan gaya dialek bahasa Quran itu. Jadi kayak anak kecil, gajah itu apa? Oh, gajah itu apanya panjang, ekornya panjang, itu kan lucu itu. Jadi dari redaksinya saja udah ketahuan ini bukan wahyu, gitu kan? Jadi nggak perlu pakai bahasa nahu sorob di situ, orang udah paham itu bahwa inilah Musailim al-Kadzdzab mencoba untuk membuat satu Al-Quran tandingan, tapi mudah sekali memahami kalau itu bukan wahyu. Jadi bahasanya itu bahasa-bahasa yang sangat sederhana. Tapi kalau Quran itu, subhanallah, maka di awal-awal surat Makkiyah, Al-Quran yang turun di kota Makkah itu adalah gaya bahasanya banyak seperti gaya bahasa syair. Kenapa? Karena Al-Quran itu mukjizat untuk mampu menandingi pujangga-pujangga penyair Arab waktu itu. Karena dulu tradisi di jahiliyah, kalau orang Arab memilih presiden, dibuat sayembara. Sayembara apa? Syair, puisi. Siapa yang jago puisi, jago syair, itu yang diangkat jadi penguasa. Nah, maka Al-Quran ketika turun di ayat-ayat Makkiyah itu banyak gaya bahasa Quran itu seperti gaya bahasa apa? Seperti syair. Contoh apa? Inna a'toinakal kautsar, pakai R. Fasholli li rabbika wanhar. R lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was sama'i wa ma banaha, dan seterusnya itu kayak syair. Jadi itu ayat Makkiyah itu banyak. Kenapa? Nah, Al-Quran itu kan sumul. Bicaranya umum, luas, sempurna gitu kan. Jadi kalau karena dia mukjizat Nabi itu kan biasanya disesuaikan dengan keunggulan-keunggulan umat masa ini. Contoh, di zaman Nabi Isa, ilmu yang berkembang itu ilmu kitabiban. Ilmu kitabiban. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa apa? Ya, dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta. Kayak apa namanya, di zaman Nabi Musa yang berkembang apa? Ilmu sihir. Maka Allah berikan Nabi Musa mukjizat apa? Tongkatnya bisa berubah jadi ular, ularnya menekam, ularnya tukang sihir, tongkatnya bisa berubah jadi apa namanya, dari membelah lautan jadi darat, gitu kan? Jadi semua mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi itu selalu diselaraskan dengan perkembangan ilmu atau tradisi yang berkembang di zaman itu. Maka di zaman Nabi yang hebat apa? Tradisi syair, puisi. Maka Allah datangkan Quran, gaya bahasa seperti Al-Quran, seperti puisi. Nah, untuk menandingi para penyair-penyair Arab itu. Berarti dengan kata lain, pada saat itu sahabat itu menggunakan disiplin ilmu untuk memahami itu ya. Apa? Kritik teks ya. Kalau kita orang awam ini memahami redaksi ya. Di zaman sahabat belum ada kritik teks itu. Kenapa? Karena di zaman sahabat itu, pertama, Quran itu masih belum ada nuktoh, belum ada titik-titik, belum ada harokat. Jadi apa namanya? Dulu kan kalau antum baca itu teks Arab yang asli Quran itu dari zaman Nabi itu, itu nggak ada titik seperti ba, nggak ada titiknya, nggak ada titiknya, ta nggak ada titiknya, ta nggak ada titiknya, shin nggak ada titiknya. Jadi bagaimana para ulama-ulama dulu bisa mengetahui bahwa ini ta, ini shin, ini sin, ini dari mana? Hafalan. Nah, bukan dari hafalan, dari kaidah bahasa Arabnya. Jadi maka dibantu kita dengan titik-titik itu sehingga kita bisa paham kita. Coba kalau nggak dibuat itu, tadi seorang biasa kerja Esther yang botak begitu, yang gondrong aja bisa kita baca. Oh, berarti kayak gini, karena waktu aku dapat beri cerita itu kan, dapat informasi tentang itu, kata Musailamah bin Kadzdzab itu kan, aku menyesuaikan dengan pengalaman pribadiku ketika aku baca Bible dulu, kan gitu. Dari aku baca Bible, terus aku lompat membaca Al-Quran, aku kan belum punya pemahaman lagi tentang kaidah bahasa Arab sedikit pun kan. Tapi pemahamanku yang menggunakan itu pemahaman redaksi. Di mana Bible ketika aku baca ini nggak pantas dikatakan wahyu.
dalam pemikiran waktu itu. Karena apa? Ini seperti sebuah informasi yang diceritakan oleh seseorang atau seseorang yang menulis, di mana orang yang menulis ini pun tidak pernah menyebutkan informasi validator informasi penulis ini, isi tulisannya ini gitu. Sementara Al-Quran redaksinya itu tidak ada seperti Bible. Kayak contoh gini kan, aku bilang sama Sal. Dan waktu itu aku pun pergi menyusui dia, menemui dia. Sisa nulisnya, aku pun pergi menemui dia. Nah, kalau di dalam redaksinya Bible, lalu aku melihat aku mendengar dia mengatakan dia akan pergi ke sana. Kan berarti ini ada objek yang ketiga daripada kami kan. Nah, yang ketiga ini siapa? Yang itu yang membuat aku dulu pemahamanku. Ini berarti Bible ini bukan wahyu dari Allah. Maka kalau kita menguji teks, iya, benar atau tidak? Iya. Mungkin dulu ada debat saya dengan siapa dulu itu keluar tuh, si Buga itu. Iya. Jadi ada 5 kriteria untuk menguji kitab suci itu benar apa tidak. 5 kriteria. Kameranya si Akang. Yang pertama, apakah kitab suci benar atau tidak? 5 yang kita menguji. Pertama, bahwa teks wahyu itu haruslah 100% bersumber dari Allah. Tidak boleh dari perkataan manusia. Apabila di dalam satu kitab suci terdapat perkataan manusia, dipastikan itu bukan wahyu dari Allah. Nah, itu udah gugur, Bible udah gugur itu. Yang kedua, kitab suci yang benar itu harus ditulis di zaman wahyu itu sedang turun, atas perintah sang penerima wahyu dan dikonfirmasi kepada sang penerima wahyu. Ini gugur ini lagi. Al-Quran kapan ditulis? Di saat Nabi masih hidup, atas perintah Nabi. Di mana ditulis? Di batu-batu, di pelepah korma, ya, di kulit-kulit. Nah, masa itu belum ada teknologi kertas. Lalu begitu sahabat menulis wahyu itu, Nabi minta, coba bacakan apa yang kau tulis. Nabi dengar, dia baca. Karena Nabi bisa nulis, nggak bisa baca. Nabi hanya bisa mendengar saja. Talaki, Ustaz. Talaki. Silakan baca. Oke. Benar, checklist. Dan itu yang membaca itu saksinya banyak. Bukan hanya 1-2 orang. Makanya sifatnya mutawatir. Ya. Nah, jadi ini udah gugur ini Alkitab. Iya. Ya kan? Sekarang Lukas sebagai penulis Bible, jumpa nggak dia dengan Yesus? Nggak jumpa. Bagaimana seorang penulis wahyu tidak jumpa dengan yang menerima wahyu? Bagaimana konfirmasinya itu? Terputus. Nah, udah gugur itu. Yang ketiga, ciri kitab suci yang benar itu, seorang penulis wahyu itu secara moral haruslah orang-orang yang jujur, bukan pendusta. Sahabat itu jujur, kenapa? Mereka jumpa dengan Nabi. Penulis wahyu Injil pasti pembohong. Kenapa? Dia nggak jumpa dengan Nabi yang menerima wahyu itu. Yang keempat, kitab suci yang benar itu dia harus ditulis dalam bahasa aslinya. Tidak boleh dalam bahasa yang lain. Makanya Al-Quran kalau antum tulis dalam bahasa manapun gak akan bisa. Dia hanya bisa diterjemahkan, ditulis ke Latin. Coba antum bikin yang ada mat-matnya misalnya, atau yang ada tanda baca seperti idghamnya misalnya. Gak bisa. Antum misalnya min qablikum. Ya, min qablikum. Bagaimana maksudnya? Ada min. Aku baca min, ya, dia sudah menyalahi kaidah bacaan, dia ikhfa. Misalnya, antum bikin yang matnya sampai 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, gimana? Antum menuliskannya itu, misalnya Yasin, Yasin itu. Gak bisa dilatih. Kemudian yang bernada S, ada berapa banyak huruf Arab yang bernada S? 4. Shin, Sin, Sod, Ra. Gimana menuliskan itu? Bagaimana Sod, bagaimana Shin, bagaimana Sin? Gimana melatinkannya itu? Tidak bisa. Dia hanya bisa diterjemahkan. Maka wahyu yang benar itu adalah apabila ditulis dalam bahasa aslinya. Maka Quran tidak bisa ditranslate dalam bahasa manapun. Hanya bisa diterjemahkan saja. Antum tulis Latin nggak bisa. Ya kan, nggak kena dia. Baru yang kelima apa? Wahyu itu akan benar apabila dia tidak saling kontradiksi, tidak saling bertabrakan,
tidak bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Ketika sudah bertentangan, seperti dalam Injil, sudah pasti itu nggak benar. Bagaimana Tuhan menurunkan wahyu membuat orang bingung? Di ayat ini mengatakan begini, di ayat yang lain mengatakan begini. Kan bingung orang itu. Nah, tapi intinya gini Ustaz ya, gramatikal surat gajah yang ditulis oleh Musailama bin Kadzdzab ini dengan gramatikalnya Al-Quran sama pada saat itu. isinya beda. Iya, maksudnya gramatikal penulisannya, gramatikal aksara Arabnya sama ya? Iya, sama. Sama ya? Sama. Apa bedanya? Tulisan Arab dengan tulisan Quran, apa bedanya? Sama-sama huruf Arab. Nggak ada beda lah. Cuma ketinggian bahasa Ya, beda nilai bahasa. Al-Quran bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran dengan bahasa Arab yang nyata. Jadi antum tulis bahasa Arab dengan Al-Quran sama. Yang beda isinya doang. Tapi penulisan sama. Iya, tapi kalau gini Ustaz, ini Ustaz ya, banyak kan cakap. Kita kan diskusi nih. Iya, tapi kan gini Ustaz, kalau di zaman sekarang bisa kita berpikir seperti itu. Karena apa? Zaman sekarang sama zaman di Mekah itu berbeda. Di zaman Nabi Muhammad SAW, orang jatuh banyak pada saat itu. Di mana mereka tidak banyak dari mereka, bahkan sedikit dari mereka itu memahami grammar bahasa Arab yang sebenarnya, kan gitu, yang serapi Al-Quran, kan gitu. Bisa kalau di zaman sekarang ini banyak Pak D kan, mereka itu udah ahli, bisa baca, jago menulis, bahkan ahli sastra mereka. Oh, di zaman Nabi belum ada grammar. Di zaman sahabat belum ada grammar. Oh, berarti disiplin Nggak ada. itu belum ada pada saat Belum ada. Grammar itu kan ulama yang bikin, masa tabiin. Nggak ada di zaman Nabi. Boro-boro grammar, orang hurufnya, titiknya aja nggak ada. Kurasa begini, mereka menilai ketinggian bahasa karena mereka itu sering mendengar syair. Jadi makanya ada namanya qiraat. Iya. Jadi di zaman Nabi itu, lahja orang Arab itu kan beda antara satu Arab dengan Arab yang lain. Beda lahja. Sama dengan kita orang Batak. Orang Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Toba itu beda lahja dia. Maka di masa Khalifah Utsman bin Affan ada penyeragaman bacaan. Iya. Nah, dulu kan ada qiraat sab'ah, ada qiraat asyirah, ada qiraat abata asyar. Nah, ini kan apa? Lahja. Jadi orang Mesir baca Quran itu contohnya Qof jadi go, Jayid jadi Jayid. Jadi ada penyeragaman. Jadi kalau itu lahjahnya yang beda. Jadi beda lahjah. Makanya kalau kita belajar qiraat itu, ya beda dialek. Jadi orang-orang Kufah, orang-orang dari Irak itu beda lahjahnya. Menyebutkan huruf Arab itu beda, maka ada penyeragaman. Penyatuan supaya apa? Supaya orang nggak bingung. Yang datang jauh-jauh lah, misalnya di Indonesia itu kan, misalnya orang Nias bilang kacang kaca kan gitu. Iya. Jadi maka kaca kan. Kalau masalah grammar belum ada di zaman sahabat, belum ada. Berarti Belum ada. Berarti kayak ini ya, Imam Asaba ya. Wadduhe misalnya gitu kan. Kan bacanya wadduhe. Kan yang melahirkan Nahu Sorab itu kan Sibawe itu. Bukan kan Sibawe katanya Boy kan? Kalau ada ahli Sibawe katanya kan? Di zaman Nabi sahabat belum ada itu ilmu itu. Ustaz, aku mau nanya nih. Kenapa bisa memulai diskusi lintas agama dulu? Memulai dari Muslimkah yang mengajak atau mereka yang ngajak? Pada mulanya. Dulu tahun 2004 banyak sekali orang murtad yang mengaku-ngaku mantan ustadz. Ya. Jadi pendeta dulu kan. Akhirnya tahun 2004 yang bikin pertama kali Arimat itu Diki Chandra. Pak Diki Chandra hubungi saya sama Pak Insan. Ya. Ustadz, dia bilang ini sekarang kan pemurtadan lagi hebat di mana-mana. Antum mau nggak berdebat? Ya. Bersama murtadin. Antum kan mu'alaf. Ya. Ini kita konfrontir. Mu'alaf versus murtadin. Ya. Kata Pak Diki Chandra. Nanti kita hadirkan orang Kristen dan orang Islam pendengarnya. Ya. Kita adakan di asrama Haji Pondok Gede. Pembicaranya antum dari Mu'alaf, Insan Mokoginta almarhum sama Yusuf Ismail. Yusuf Kan? Ismail ya, Pak. Lawan antum nanti Muhammad Fattah, Ya. Muhammad Yusua, Muhammad Masemu namanya. Ya. Jadi kita debat waktu itu di asrama haji. Dihadiri sekitar 1.000 orang. Muslim dan Kristen.
dengan pakai moderator, pakai waktu, tertib waktu itu. Oh siap, ayo debatlah kita. Masa itu kan debat, panitianya Arimatea. Nah, di hadapan harus seimbang, Muslim dan Kristen harus seimbang, nggak boleh lebih. Dihitung, kalau Muslim 500, Kristen 500 juga. Nah, itu harus seimbang, nggak boleh ada lebih. Udah kita debat. Nah, alhamdulillah masa itu yang paling viral itu saya. Viral ya, Ustaz. Nah, karena apa namanya, ini kan perlu menguasai metodologi. Bagaimana metode berdebat, bagaimana metode dialog gitu kan. Nah, akhirnya berkah daripada debat itu, itulah tadi yang saya bilang, bisa diundang ceramah kemana-mana, ke Eropa, ke Amerika, kemana-mana. Itu berkah itu dari itu. Iya. Yang lucunya, itu tahun 2006, udah diangkat di YouTube. Dan saya tidak tahu apa itu YouTube. Tiba-tiba dari Jerman ada telepon saya. Assalamualaikum, Ustaz Nababan ya? Iya Pak. Saya Pak Hasan, orang Aceh, tinggal di Hamburg, gitu kan, di Jerman. Mau undang antum ke sini, mau nggak? Saya bilang, Bapak tahu dari mana? Nomor saya dari YouTube. YouTube itu apa? Saya kata YouTube. Itu yang di internet itu katanya. Ada nama antum, ada itu running text-nya itu, nomor telepon antum katanya. Saya ragu kan. Nah, kok bisa saya, waktu itu kita belum dikenal masyarakat, masih biasa-biasa saja kan. Rupanya itu viral. Alhamdulillah berkah. Oh ya berkah daripada itu debat itu. Akhirnya apa? Orang-orang Kristen setelah itu rame kan nantang saya debat-debat. Rame. Oh ayo debat, ayo debat. Nah sebagian ada yang mau dipublish, sebagian nggak mau. Termasuk Saifudin Ibrahim 2 kali debat sama saya itu. Saifudin Ibrahim itu. Itu dia KO, dipiting sama dia saya. Jadi apa namanya? Keunggulan kita itu, kita bisa memahami Islam dan Kristen. Kalau mereka kan nggak bisa memahami Islam, Nggak bisa Quran dia. Nggak bisa Quran, nggak bisa taunya Injil gitu kan, mereka tahu Quran. Nah kalau kita kan combine itu, nah itulah kelemahan mereka. Terus kedua, retorika Ustadz memang agak beda sama mereka, retorikanya mantap banget. Iya kan kita ini harus punya uslub, ada cara, ada teknik, bagaimana, dari mana memulai. Komparasinya itu loh tadi. Dia harus kita tahu. Makanya saya menggunakan metode maudhu'i, metode tematik. Jadi metode tematik itu angkat dulu ayat, baru cari munasabahnya dengan ayat yang lain. Nah, itu namanya munasabah. Ada tafsirul ayat bil ayat. Tafsirnya ayat dengan ayat. Ayat ini nanti tafsir oleh ayat mana? Oh ayat itu dihubungkan dengan Bible di mana? Nah, jadi kalau kita nggak menguasai materi itu, kita ya cuma ngomong-ngomong aja. Kita tapi harus punya target. Pemahaman mantik perlu juga ya. Ya semua ya logik. Logik. Islam itu rasional, perlu sekali. Jadi sebenarnya mantik di sini kan kecerdasan berpikir kita, yang spontan kayak Bang Zuma. Itu kan dipandu Allah beliau. Seketika harus bisa memberikan logika, itu kan luar biasa beliau. Nah, pertanyaan itu bukan yang sudah diprogram pertanyaan di jauh-jauh hari kan? Tiba-tiba pertanyaan itu muncul dan membutuhkan logika. Wah, itu kan memerlukan kecerdasan itu. Berpikir cepat ya. Oh iya, itu kalau nggak cerdas kita menangkap itu, membuat satu analogi, kita kalah di situ. Dan itu nggak butuh, mereka nggak nunggu waktu lagi. Ketika ditanya langsung bisa jawab dengan analogi. Wah itu cepat, itu luar biasa. Ustadz, waktu itu ada kecemburuan sosial, Ustadz. Kita ini jemaah di Indonesia kok Ustadznya main ke luar negeri gitu loh. Di luar negeri diperhatikan dulu. Ini jemaah semua nih tadi. Ini saya termasuk kan penggemar antum. Ini kapan kita bisa ketemu Ustadz Nababan nih? Mereka udah viral di luar negeri. Kita jemaahnya kok ditinggal di Indonesia. Ini mau apa, Ustadz? Udah lah, saya keluar negeri setahun cuma sekali. Nggak lama-lama. Ya memang benar. Nanti gini bener kan ya? Jadi saya kan sedang mengajar di banyak pesantren, termasuk di Gontor saya memberikan pembekalan bagaimana kiat-kiat berdakwah yang efektif pada orang Kristen, pada ahli kitab gitu kan. Jadi sekarang lagi banyak saya ngisi di pesantren-pesantren pembekalan kepada santri yang akan tamat. Kita berikan pembekalan mereka bagaimana trik berdakwah kepada non-muslim. Nah itu penting itu. Antum-antum itu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu menghafal Bible buat apa? Yang kita ambil dari Bible itu yang kira-kira ada munasabahnya dengan Quran aja. Nah gitu aja. Itu kuasa itu. Tapi sebenarnya bukan hafal juga Ustaz kan. Kalau kayak saya kan berangkat ke Islam setelah baca Bible. Bukan hafal tapi ingat Dia bukan hafal teksnya, mungkin hafal nomor ayatnya. Ulangan pasal sekian, nah itu aja. Nanti teksnya baca sendiri lagi. Ustaz, satu lagi Ustaz.
Ini banyak jemaahnya mau tahu Ustaz Nababan itu memeluk Islam gara-gara apa, kan banyak yang belum tahu nih. Kenapa Ya. memeluk Islam? Kan udah basi ceritanya. Iya. Saya belum. Saya Udah belum. 5 tahun yang lalu kan. Kita semalam kan cuma sebentar nih. Iya. Jadi dulu ada tokoh-tokoh yang murtad namanya Hamran Amri. Hamran Amri, pernah dengar nggak namanya? Ya, Ya. dia murtad tahun 70-an lah. Ya. Hamran Amri ini terkenal banget sampai Suproni dulu. Dia bikin majalah namanya Sinar Kasih. Dia orang Banjarmasin. Orang Banjarmasin, orangnya Ustadz Yusuf itu. Murtad, tahun-tahun 70-an lah murtad itu. Lalu dia menjadi pendeta yang terkenal. Dia bikinlah dulu majalah namanya Sinar Kasih. Dia kalau pidato kemana-mana itu bawa majalah itu, dan dia selalu pidato menampilkan ayat-ayat Quran, ayat Bible gitu kan. Saya waktu itu yang mendengarkan ceramah-ceramah gitu kok senang. Walaupun saya tidak tahu yang dibaca benar apa tidak, artinya apapun saya nggak tahu, tapi saya demen dengarkan ceramah yang nuansa perbandingannya ada. Oh, baca Quran, baca Bible gitu kan. Oh, Ya. senang saya. Nah, akhirnya dari situ saya menginspirasi. Saya suka lah beli buku-buku perbandingan agama dulu. Di hari itu paling terkenal dulu kan. Bikin baca gitu kan. Itu menginspirasi saya dulu. Sampai kemudian satu hari saya ketemu dengan orang Madura di Sumatera Utara, di sebuah terminal. Dia ini pedagang. Nah, dia itu ngobrol-ngobrol kita tentang agama. Dia tahu saya Kristen, dia Islam gitu kan. Sebelum kita berpisah, akhirnya dihadiahi saya satu buku. Tapi buku itu sudah laku, nggak ada covernya lagi, udah separuh. Tahu judulnya entah apa, nggak tahu saya kan waktu itu. Nah, dikasih saya dia. Dia bilang, nanti Adinda kalau kamu ada waktu jalan-jalan ke Jawa Timur, mampir ke rumah saya. Nanti kamu akan saya kenalkan dengan tokoh-tokoh. Ya gitu kan. Oke, dikasih alamat lah. Dulu belum ada main handphone belum ada. Tahun 80-an. Oh, tahun 80 itu ya? Iya, tahun 80. Waktu itu jumpa 87 kalau 88 entar itulah. Udah lupa saya. Akhirnya kasihlah buku itu, sampai saya di rumah saya baca. Udah separuh. Ternyata buku itu dialog antara seorang kiai dengan seorang pendeta Katolik itu. Kiai Saya nggak tahu waktu itu namanya siapa gitu kan, karena buku itu udah nggak utuh, Ya, Fauzin Biduri. udah warnanya Ya, kuning. Kali ya, akhirnya saya baca. Wah, ini taruhannya kalau si kiai ini kalah masuk Kristen, Ya. si pendeta kalah masuk Islam. Nah, akhirnya baca si pendeta itu kalah masuk Islam. Saya nggak tahu namanya siapa, karena nggak ada di buku lagi, udah tinggal. Antonius Biduri. Ya, itu belakangan saya tahu, tapi dulu nggak tahu saya, karena nggak ada namanya lagi. Akhirnya saya marah, emosi. Hebat banget ini kiai ini. Kok bisa mengislamkan pendeta, gitu kan? Kita kan BTL. Tahu BTL? Batak tembak langsung. Saya berangkat lah dari Sumatera Utara naik ALS. Dia tinggal di Jember, Jawa Timur, Jember. Naik ALS saya ke sana, melewati kampungnya Gus Wafi lagi. Probolinggo kan? Masih lewat lagi ke sana lagi. 7 hari 7 malam saya ke sana. Saya nggak ada telepon kan? Berangkat sini ALS. Jemput hidayah lah itu. Nekat saya ke sana kan, nekat berangkat. Cuma satu tujuannya, ingin jumpa kiai itu. Hebat banget dia bisa mengislamkan ini. Mau debat gitu. Saya mau debat juga. Modal Karena nekat. saya udah punya modal baca-baca perbandingan agama sebelumnya. Dari buku-buku BRI udah apa itu kan. Dari data modal nekat doang. Nekat saya BTL. Oh iya iya. Berangkat saya ke sana. Ketemu lah sama bapak itu, dia kaget. Kamu nyampe kemarin, gimana ceritanya? Saya bilang, kan bapak dulu ngasih alamat. Oke, dia bilang itu. Kamu datang ke sini itu dalam rangka apa? Mau kunjungan biasa atau ada tertentu? Saya bilang, bapak dulu kan pernah ngasih saya buku. Saya nggak tahu buku itu temanya apa. Buku itu adalah dialog. Saya baca dalam buku itu, Pak. Ternyata pendeta dialog sama kiai. Pendetanya kalah masuk Islam. Jadi saya datang kemari itu, Pak, di samping kunjungan sama bapak, saya ingin jumpa dengan kiai yang berdebat ini. Dia mau udah mati, kita udah lama meninggal gitu ya kan. Kata beliau itu, udah lama meninggal itu. Waduh, saya kecewa berat itu. Tapi Anda jangan kecewa, kata beliau ini. Di sini di Jawa Timur ini tempatnya orang-orang yang menguasai perbandingan agama. Anda ada namanya Abdullah Wasian, ada ini tuh. Anda bisa sekenalkan dengan mereka-mereka itu. Kalau mau, oke, saya perjumpakan dengan kiai-kiai. Bolehlah Pak, saya bilang. Dipertemukanlah dengan kiai saya yang memang betul-betul menguasai perbandingan agama gitu kan. Wah, saya kagum-kagum gitu kan. Nggak bisa bicara lagi saya.
Asal saya tanya begini, dia jawab begini. Dan semua dengan logik. Nah, akhirnya setelah sekian lama saya debat-debat sama kiai itu, Allah gerakkanlah hati saya. Akhirnya mengucapkan masuk Islam. Dan kata kiai itu, kau sudah masuk Islam sekarang, tidak boleh kau pulang ke Medan dulu. Kau harus mondok dulu di pesantren. Nah, dia bilang gitu. Nanti kau murtad lagi. Kata kiai ini kan. Kau belajar dulu di sini, gratis, nggak bayar. Cuma kau makan cari sendiri. Kata kiai ini. Waduh. Saya kerja apa kiai kalau makan cari sendiri? Udah ikutin aja teman-temanmu. Mereka pada ke kebun kopi, tarik rumput, dijual ke pedagang-pedagang ternak sapi itu ya. Yang penting udah kamu belajar di sini gratis kata dia. Ya sudah saya tinggal di situ. Alhamdulillah seminggu bisa baca Quran. Masya Allah. Berkah itu. Kemudian oh ya udah terus saya apa? Wah belajar makin berkah lah gitu kan. Setelah saya 3 tahun di situ, saya hijrah ke Jakarta 94. Jakarta, saya Dr. Salim Al-Jufri, pernah dengar namanya? Iya. Yang mantan Menteri Sosial, pendiri PKS. Iya. Dulu tetangga saya di Condet. Mantan Dia tahu Mensa. semua alat. Dia bilang, kau enak kali suaramu katanya kan? Kata Dr. Salim ini, kau mau nggak saya kadir jadi dai? Kata beliau nih. Maksudnya gimana Ustaz? Kamu saya kuliahkan di Libya. Libya itu perguruan tinggi Saudi Arabia yang ada di Jakarta, di Salemba dulu kan. Mau nggak saya kuliahkan kamu katanya kan? Kuliah apa Ustaz? Kuliah ini, kuliah Arab. Pengantarnya apa? Bahasa Arab loh. Saya cuma bisa anak anta aja saya bilang. Cuma 2 kata aja bisa anak anta aja bisanya saya bilang kan. Saya kan mualaf saya bilang. Tenang, ikut saya aja katanya kan. Dibawa saya dikenakan dengan rektornya, namanya Dr. Ali Ad-Dafilullah di Salemba kan. Bawa ceritakan ini ada mualaf. Kayaknya perlu kita kader nih. Ini apa namanya? Ini jadi dai nanti nih. Kata beliau kan. Terima dulu sini kuliah. Bisa bahasa Arab nggak? Nggak bisa saya bilang kan. Loh gimana kata saya? Kamu mau belajar di sini nggak bisa bahasa Arab? Sini semua orang Arab gurunya. Udahlah kata Dr. Salim, kasihlah kesempatan dia belajar dulu. Nah, akhirnya Pak suruh masuk, saya diterima. Masuk saya besoknya, masuk kelas 40 orang. Satu pun gak ada yang paham saya bahasanya. Gak paham saya. Teman-teman saya alumni Gontor, alumni Alius, macam-macam kan. Akhirnya saya bilang, itu saya masuk itu gak tahu apa-apa. Minta bantuan lah sama teman-teman yang sudah alumni Gontor belajar bahasa Arab. Saya dikasih waktu 3 bulan. Gontor tuh di Jawa ya kan? Dia Jawa Timur, di Ponorogo. Kalau kamu bisa 3 bulan bahasa Arab, kamu akan lanjut kuliah. Kalau tidak, mafsul dikeluarkan gitu kan. Ya saya usahakan gitu kan. Pulang kuliah, saya mintalah teman-teman satu kelas itu, alumni Gontor, Aliusan, tolonglah bimbing saya bahasa Arab dong, ini. Dikeroyoklah saya rame-rame. Alhamdulillah 3 bulan tercapai. Masya Allah. 3 bulan tercapai. Begitu 3 bulan tercapai itu, saya langsung dihajikan undangan kerajaan Saudi waktu itu. Masya Allah. Dan karena ditekan, tuntutan, dipaksa. Ada dipaksa harus bisa 3 bulan, kalau tidak nggak lanjut. Nah akhirnya saya usahakan belajar terus. Oh siang malam non-stop harus belajar terus. Alhamdulillah tercapai. Apa yang dirancang oleh Dr. Salim saya menjadi dai itu terkabul. Alhamdulillah jadi dai kita. Menteri loh itu yang nyuruh, Ya, menteri. dulu Menteri belum, sosial. dosen. Masih dosen. Ya dulu Ustaz kan gratis kan Ustaz belajar itu kan. Ya sampai sekarang gratis. Ada yang mau gratiskan Dia itu dia kami ini kan kadang bertelepon bercerita nih. Saya lagi ngumpulkan uang. Nah, itu dia cerita. Nah, dia telepon lagi, itu alhamdulillah terkumpul uang saya 6 juta. Untuk Dan apa? nggak nikah? Udah. Istri di mana? Di Medan. Kalau pengen kuliah itu dulu apa pendidikannya terakhir? STM. STM. Udah, tapi udah lancar baca Quran kan? Tapi banyak yang gratis. Saya bisa gratiskan nanti. Saya kan ada pesantren di sini, pesantren modern. Pengantarannya Arab Inggris. Di sini. Saya bikin pesantren modern. Bagus loh pesantrennya banyak. Satu aja dulu yang Guru-gurunya ngomong. itu semua berbahasa Arab bahasa Inggris. Saya ada juga orang Mesir, saya datangkan, ada orang Suriah. Ini katanya mampir aja. Pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Kalau yang di Medan nggak ada. Terakhir Ustaz,
Kembali ke topik. Masalahnya kan antum harus basic dulu, harus belajar bahasa Arab dulu dari awal. Ya kalau itu kan di sini yang paling tempatnya. Di Medan itu kan udah taruh tinggi nanti. Kan antum harus dari awal. Nah, awal itu di sini dulu. Ya kalau untuk awal alhamdulillah Islamnya. Nah, orang kan sama saya suka kan di situ. Nah, saya harus kuasai ilmu Islamnya, kuasai Kristennya juga. Jadi kita ketika mau corona, ya mau corona al-adiyan namanya, perbandingan agama, kita harus betul-betul menguasai materi itu. Jika ayatnya begini, di hadisnya begini, di Injilnya begini. Tuh antum kalau menjelaskan itu dengan pendekatan ilmu keislaman, wah, orang terbuka. Cuma kalau untuk awal Ustaz mungkin kendalanya di sini. Yang banyak ini kita Ustaz. Bagaimana belanja di rumah kalau saya belanja kan. Isi aja, nanti start di sana. Benar jadinya. Istri baru apa? Betul tolong, mau tukang. Udah malam juga? Nah ini sebenarnya lahir. Oh, alhamdulillah. Antum dulu kenapa masuk Islam? Jadi Hikmat itu yang Karena kawin atau apa? tidak. Jadi awal itu begini, Ustaz. Cerita ini mungkin udah sering saya ceritakan sama kawan-kawan. Bermula dari tahun 2007 atau 2008. Waktu lajang dulu biasalah kenakalan lajang. Nah, tapi waktu saya sekolah saya aktif di gereja. Kan gitu. Ada satu momen waktu aku di tempat sama temanku di suatu tempat membuat aku ingin kembali kepada Yesus, kepada Tuhan lah gitu loh. Ini hidup ini udah nyalahkan ini. Kalau aku akan menikah, aku punya anak punya cucu, aku mati. Mau masuk surga lah aku nih, begini gaya hidupku. Dan aku ingat punya janji dalam diriku. Di mana janji ini? Aku AKBP dulu Ustaz. Sama saya. Nah, waktu baru guru Balua, aku pernah berdebat sama pendeta aku, tapi tanpa sengaja. Waktu itu, waktu hari Hama Mateon. Waktu Paskah ada, ya? iya ada Sama juga, saya simulasi juga ada penyaliban, ada simulasi penyaliban kan gitu. Temanku ini yang jadi Yesus, disalibkan dia. Minta. Aku di situ salibnya, aku di sini, dia di atas setinggi 3 meter. Jadi kawanku di atas itu gini, Pasangin dong, tolongin. ngomong dia, tapi aku gak denger apa dibilang kawan itu dekat jadi gini. Apa aku bilang? Ngomong dia gak denger kan? Tiba-tiba teriak dia, haus tungki kata dia gitu. Pasangin dong. Tiba-tiba aku teringat Ustaz. Kan itu di dalam kitab Petrus penyelibat tentang Yesus. Tarik atas. Ini dia di sini, aku di sini. Dia ngomong, Ini punya siapa? bagaimana dengan Bible yang menciptakan Pinjam dulu. penyeliban? Ini kayak punya Tapi memang ini hidayah Ustaz kan. Di sini ambil di sini. Waktu aku baru guru Malua, aku bahas ini sama pendeta. Mana nih? Sampai pertanyaanku siapa dari murid Yesus ini yang menyaksikan penyaliban Pak Aman aku bilang. Siapa aku bilang. Dia nggak bisa menjawab lah kan terakhir panjang lebar kami debat. 3 besoknya mungkin dia ngadu ke mamaku. Oh, punya saya. Dengan alasan dia bilang melawan pendeta. Baru kami berdebat. Tapi sebentar, ini beliau ini bagus. Saya lihat bagus. Ada bakat nih jadi dai apa ini? Internasional ini. Antum sehari-hari apa di sana? Di Medan apa kegiatan? Security di pabrik. Sama ngajar-ngajar ya. Oh, terus kalau istri di rumah. Di rumah. Anak paling besar umur berapa? 1 SMP. Oke, saya tanya dulu ini. Mohon maaf kalau terlalu detail. Kebutuhan keluarga dalam sebulan itu berapa? Kalau kebutuhan 16 Biaya miliar. dalam sebulan berapa kira-kira? Ya, di situ loh anak-anak kasih saat tahu. ini berkisar 6 juta. Sebulan itu. Nah, maksud saya begini, artinya menuntut ilmu itu bukan cari waktu luang, Iya betul. tapi harus meluangkan waktu. Nah, harus meluangkan waktu, bukan cari waktu luang. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nah, belajar bahasa Arab itu yang paling bagus dari sumbernya, dari orang Arab langsung. Kan? Kita di sini ada, sini ada guru yang saya datangkan dari 2 negara, dari Suriah sama dari Mesir. Nah, jadi kalau antum saya tak Yang 2 itu yang apa? Nah, Karena apa? keluarga Sanad suami kan di sini, keluarga istri. Orang sana semua pula kan. keluarga istri siapa? Dah.
Mana ada keluarga istri di Jakarta? Di sana. Keluarga Eda kan sama semua. Oh di Medan Medan semua. iya. Medan semua. Memang harus pikir matang-matang. Dipikir dulu hijrah apa enggak ke Jakarta gitu. Harus bawa anak. Kalau saya nggak usah pikir, Bang Andi. Pasti mau. PTN lagi nih, PTN Ada. Tadi baru apa? Mau murtad Ada lagi. teman saya ada yang begini. Mau murtad lagi apa? Teman saya dari Dengan orang apa? Pakistan. Taliban. Ada teman saya orang Pakistan, dia bilang apa? Orang Batak itu kalau masuk Islam kayak Umar bin Khattab katanya. Benar. Ya, dia kan ini beli ini. Jadi ada bakat-bakat Umar bin Khattab nih. Amin. Kalau saya nggak usah mikir lagi, mau. Cuman kan. Yakin ya? Yakin aja udah dulu, yakin dulu. Kalau saya Bang Andi yakin, gak usah pulang lagi Pak. Nggak pulang saya. Masya Allah. Wallahi saya bilang, nggak pulang saya ini. Tapi istri itu gimana? Karena memang Bang Andi, saya teringat dengan satu perkataan Ustadz di awal saya Islam kan dari mimbar masjid yang ngomong ketika sholat Jumat, dengan ilmu Allah kau kenal, dengan ilmu Allah kau sembah, nggak akan nyampe nikmat Islam itu ke dalam dirimu jika memang ilmu itu tidak sampai pada dirimu. Itu yang bikin aku yakin. Makanya ilmu itu paling utama di dalam Islam kan gitu. Makanya saya cari-cari dapat Ustadz Nababan seperti ini sebenarnya. Makanya kalau ada yang di Medan saya mau, tapi untuk di Jakarta nanti tunggu pulang ke Medan saya akan tukar pikiran suami istri. Kalau di Medan ada juga sih banyak. Apa namanya? Seperti as-sunnah bisa juga. Tapi harus ada basic. Salahnya kan kayak antum ini perlu di minimal setengah tahun dulu mempersiapkan basicnya. Kalau yang seperti dia sunnah itu kan udah tinggi. Nanti kejadiannya sama yang saya alami, nggak punya basic, masuk Libya dulu kan. Nah, begitu. Tapi karena kita ada usaha dari awal gitu kan, ya kita berburu dari siapa saja. Yang penting tidak menyesatkan kita kan. Apalagi ilmu bahasa kan. Bapak Rok, majuan dikit. Ada Majuan kemauan dikit. kita. Geser kursinya majuan dikit biar dekat. Ya. Nah, Enggak, aku pindah ke sini kan. Yang dua makhluk ini loh. Saya pindahkan ke sini kok. Tapi itu ya, saya insya Allah kalau misalnya penghijrah kalian, insya Allah yang banyak akan yang menyupport begitu. Banyak sekali. Iya, masya Allah. Tapi Di Jakarta ini ada temennya. Nggak ada lagi ketua asal api. apa namanya? Asal sudah kita istiqomah gitu kan. Mana bisa perempuan memimpin? Karena Allah sudah katakan. Assalamualaikum dokter. Sini susah sih. ada. Iya. Tergantung kartu. Oh sih nggak apa-apa ya. Kartunya. Kartunya apa? Saya simpati saya. Kencang kok. Simpan saya nggak usah juga. Iya. Deh. Amin. Itu memang harus dalam keadaan baik. Ade. Lagi dari sini. Moodnya lagi baik. Tapi kalau berat, Udah selesai. orang buat-buat out. Udah selesai. Jadi teman-teman ini Bang Parok, kita doakan semua ya, Bang Parok bisa belajar tuntas mulai dari basic bahasa Arab dan seterusnya. Kurang bagus. Saya upload aja lama itu. Jadi akan disupport nanti oleh Ustaz Nababan, Nggak ada. sekolah lagi gitu. Jadi nanti kalau udah tuntas sekolah itu jangan buka komal dulu. Jangan buka komal dulu gitu. Benar-benar belajar Di Jakarta tuntas. ini orang yang respect kepada mu'alaf yang istiqomah itu luar biasa. Betul. Saya berkah dari debat-debat itu bisa membangun 6 pesantren. Masya Allah. Yang kalau dihitung nilai rupiahnya itu udah ratusan miliar. Dari debat-debat gitu. Itu berkahnya dari debat-debat itu dulu. Yang penting kita istiqomah aja. Ya, niatnya diluruskan. Tujuan kita untuk
Karena Allah sudah mengatakan intan surullah yang suruh. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, syaratnya tolong dulu agama Allah. Kita ujuk-ujuk minta tolong sama Allah, kita nggak pernah tolong agama Allah. Gimana? Tapi jujur nih Ustaz ya, gila bos saya omongkan Ustaz. Keberkahan dari debat-debat ini kan, saya rasakan juga. Saya keberkahan dari debat-debat TikTok ini. Saat ini saya punya TPA yang mengajar di TPA saya ini. Dari hasil debat-debat ini saya bisa bayar 8 guru honor guru 8 orang. Jadi apa yang Ustaz pikirkan, yang katakan tadi itu saya pikirkan ini dengan kemampuan saya seperti ini. Seandainya saya memiliki kemampuan yang lebih baik lagi, mungkin saya bisa mendirikan pesantren gratis bagi anak semua. Antum di Medan di mana? Di di video nanti. Gak apa-apa. Daerah ujung Gak usah ini. Ada daerah kota. Ini Iya. di videokan. Di daerah kota. Di situ di TPA itu kan saya bikin pengajaran untuk anak bahasa Inggris, bahasa Arab, baru tajwid, baru tahsin Quran kepada guru yang bersanad, tadabbur Quran, baru sama tafsir, baru pengajaran pengajian khusus buat anak-anak yatim. Ada 8 guru di sini. Makanya memang banyak yang saya pikirkan. Nanti kan saya hijrah ke Jakarta. Bagaimana dengan TPA ini? Otomatis saya jujur ya, saya nggak akan di media sosial lagi kan, saya nggak di TikTok lagi. Sementara pembiayaan yang dana yang saya dapatkan, saya jujur sama teman-teman, dari gift-gift yang saya dikasih di TikTok. Ya antum TikTok jangan berhenti, TikTok jalan terus. Mau di mana pun TikTok kan mau di mana aja jalan. Iya. Mau antum di Jakarta, mau di Medan, mau di luar negeri kan TikTok nggak pengaruh. Nggak dibatasi tempat kan. Enggak, maksudnya takut terpengaruh dengan belajarnya ini. Iya. Oh enggak ngaruh, kan belajar bukan berpanjang. Belajar itu kan bisa diatur waktunya. Kan kalau tahun pertama juga kan harus dikursuskan. Oh, kalau ini mah pesantrennya bebas megang HP itu ya. Bebas kalau sudah selevel dia bebas, nggak ada masalah. Yang penting yang Ini levelnya udah siap disalib tadi. Itu yang Kian Santang salah paham ceritanya enggak. Jadi kalau Bukan tentang itu. kayak beliau ini kan perlu basic aja. yang penting jangan kawin lagi. Astagfirullah. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau sama. Kalau laku, sanggup. Ya, kalau aku masih laku lah, sampai nggak mungkin pada setelah. Ustadz, bagaimana menanggapi fenomena diskusi lintas agama media sosial selama ini? Antum lo yang memulai lo, kita cuma mengikuti Iya, ya. intinya begini, seperti yang disampaikan oleh Teokus Nasrullah kemarin. Ya. Kita para apologet ini harus juga menjaga etika dakwah kita, jangan sampai terpancing. Ya itu dia. Ya, karena agak. Entar dulu belum kelar, tunggu. Kira-kira Ustaz, apa yang sebaiknya kita lakukan? Justru inilah yang ditanya. Misalnya nih kita lagi diskusi di kan memuja. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan itu ngebahas? Ini yang dijelaskan. Iya. Ini yang mau jadi dijelaskan. begini, jangan biarkan Tuhanmu, nabimu, agamamu dihujat orang. Maka kalau kita tidak ingin agama kita dihujat orang, maka kita pun jangan memulai juga. Nah, kan itu. Nah, oleh karena itu yang kita jaga itu adalah kesantunan dalam dakwah itu yang paling penting. Kita ini kan bukan debat kusir, kita ini debat kebenaran. Nah, oleh karena itu metode itu harus kita kuasai. Jangan asal dapat ayat, jadi teknik. Kan kata Allah Pak, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Jangan kamu debat orang-orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani itu kecuali dengan cara yang terbaik. Cara baik aja nggak boleh. Cara yang baik aja nggak boleh dalam Al-Quran. Kita nggak boleh. Bismillah. Saya gak enak di sini. Nah, Langsung aja. Tapi kebetulan izin menyampaikan sedikit motong. Tidak lama lagi mungkin Pak Teguh sudah nungguin. kita check out ya. Sambil Bukan. ada Materi ada. Ya. pembekalan. Ini kita nggak ada materi apa nih, kita ngobrol-ngobrol aja. Dari tadi aku ini Kita nanti ulang ini. Kita ngobrol aja. Kita selesai dulu yang berikutnya.